semuanya hari ini? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi di program edisi spesial Ramadan TV Peduli binaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare yang akan membahas berbagai macam dan juga jenis-jenis masjid yang bersejarah dan ikonik di Kota Parepare. Dan kali ini saya sudah berada di Masjid Al-Ikhlas Ujung Saat ini saya sudah berada di Masjid Al-Ikhlas Ujung Lara Kota Parepare. Bagaimana informasinya? Terus saksikan bersama saya Rina Istika Mulyani. Tetap stay tune di program edisi spesial Ramadan TV Peduli. Masjid Al-Ikhlas Ujung Lara, sebuah masjid yang terletak di Jalan Sawi Ujung Lara, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Masjid yang terletak di tengah pemukiman masyarakat. Meskipun begitu, lokasinya tetap strategis dikarenakan berada di pinggir jalan. Masjid yang sudah cukup lama dibangun ini menjadi masjid yang nyaman bagi masyarakat sekitarnya, di mana pengurus masjid memiliki kedekatan dengan masyarakat dan selalu melibatkan masyarakat dalam program-program yang ada di masjid. Mulai dari program Jumat Berkah, bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, masjid yang terbuka selama 24 jam, program sunat gratis bagi masyarakat, dan program-program lainnya yang memiliki kedekatan dengan para masyarakat. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam Masjid Al-Ikhlas Ujung Lara. Saya tidak sendiri, saya sudah bersama Ketua Masjid Al-Ikhlas Ujung Lara, Bapak Muhammad Ali Zainuddin. Apa kabar Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Baik. Bapak mungkin bisa disampaikan apa saja sih sejarah awal mula pembangunan dari Masjid Al-Ikhlas ini? Jadi begini, berdasarkan info dari para pendahulu ini yang mendirikan ini awalnya ini tanah kosong yang ditempati anak-anak sering bermain bola. Begini, anak-anak ini dalam pertandingan sering terjadi kerusuhan. Akhirnya terjadilah perang kelompok. Maka ada salah satu orang tua kita yang dulu berinisiatif untuk menjadikan ini masjid. Disitulah awal mulanya berdiri ini masjid. Kalau tidak salah tahun 1979. Ya, 79 ini awal mulanya berdiri ini masjid. Begitu menurut sejarah, karena kami ini generasi belakang ini dapat informasi dari pendahulu-pendahulu kami yang begitu. Jadi dimulai dari tanah kosong ya Pak. Jadi mungkin dari pewakafnya mungkin bisa ditahu dan tokoh-tokohnya Pak, siapa saja? Jadi ini tanah, bukan tanah wakaf. Jadi ini tanah dibeli swadaya masyarakat. Ya, jadi ada sertifikat jual beli di sini ini tanah. Jadi berdasarkan keinginan masyarakat untuk menjadikan masjid, maka dikumpullah seluruh masyarakat untuk memusyawarahkan bagaimana kita kalau bisa menjadikan ini masjid. Maka bersatulah masyarakat di sini untuk membeli ini tanah. Ya. Selain sejarahnya, mungkin bisa Bapak ceritakan lagi sejarah di balik pembangunannya lebih lanjut, dan juga mungkin nanti bisa disebutkan apa saja sih program-program dari Masjid Al-Ikhlas Ujung Lara ini. Ya, betul. Jadi perlu saya sampaikan kepada adindaku ini, kalau dalam sejarah berjalannya ini masjid sampai saya memegang ini masjid, sudah ada 5 ketua yang pendahulu saya sebelum saya. Jadi masing-masing ketua ada peran, ada masing-masing. Awalnya ini masjid kecil, ini tiang dalam itu awal mulanya dibangun ini masjid. Terus dilanjut dengan ketua kedua, maka bertambah lebarlah ini sayap-sayap, jadi masuk dalam lingkungan masjid. Terus yang ketiga, begitu pun seterusnya sampai saya ambil alih ini masjid di tahun kurang lebih 7 tahun yang lalu. Saya ambil alih karena melihat manajemen masjid yang belum berkembang, maka saya punya inisiatif sama teman-teman. Saya sudah sampaikan sama ketua yang lalu, kalau manajemen masjid ini harus dirubah. Kita harus terbuka, harus transparan pada masyarakat agar masjid ini bisa berkembang. Maka
saya ambil alih lah ini masjid. Mulai saya kumpulkan semua masyarakat, saya rubah seluruh manajemennya. Kalau manajemen masjid itu harus transparan, harus terbuka. Semua jamaah harus punya peran di sini. Jadi seluruh pendapat masyarakat kita tampung supaya mereka itu punya rasa memiliki di masjid ini. Itu dulu yang saya tanamkan di masyarakat. Kalau dia sudah punya rasa memiliki, kalau kita bagaimana ya? Kalau kita merasa memiliki, pasti ingin memperbaiki, ya begitu. Ya, maka itulah kunci pertama saya memegang. Saya tanamkan dulu rasa memiliki kepada seluruh jamaah supaya mereka untuk membangun masjid ini mudah karena dia sudah merasa memiliki. Saya rasa itu yang kunci pertama saya pegang ini. Betul sekali Bapak. Iya. Karena adanya perasaan memiliki tadi, Iya, jadi masyarakat terundang untuk selalu menjaga mulai dari kebersihannya mungkin, Iya, betul, dari betul. itu sendiri. Baik, kita bahas tentang sedikit pembangunan, Bapak. Mungkin masjid ini sudah melakukan beberapa renovasi. Mungkin bisa diceritakan bagaimana konsep interior dari masjid itu sendiri, Pak? Masya Allah ya. Ini masjid selama kami pegang, alhamdulillah begitu banyak perubahan. Karena itu tadi konsep memiliki, untuk menanamkan rasa memiliki. Jadi apapun yang kita akan bangun, masyarakat akan berbondong-bondong untuk memberi sumbangsinya di sini masjid. Jadi setiap pembangunan yang kita lakukan di sini kayaknya tidak ada masalah ya, mudah dalam artian karena kenapa masyarakat itu selalu merasa saya juga terlibat di sini. Setiap proyek yang akan kita lakukan maka kita adakan musyawarah, mengundang seluruh jamaah untuk bisa memberi usulan. Dan satu yang kita komitmen di sini, setiap proyek yang kita anggarkan di atas 5 juta, maka itu harus keputusan musyawarah, bukan keputusan pengurus semata. Mungkin tahun-tahun lalu hanya dengan bisikan pengurus sesama pengurus, maka itulah yang membuat masjid itu terhambat dalam melakukan pembangunan. Karena masyarakat itu merasa tidak dihargai. Tidak, itu wacananya masyarakat mungkin mereka punya ide-ide, punya apa, sehingga tidak terlampiaskan, maka mereka masa bodoh, jamaah itu masa bodoh. Setiap ada pembangunan lama selesai. Tapi setelah kami rubah manajemen itu, maka setiap ada pembangunan tidak ada pembangunan yang terhenti sampai selesai. Jadi saya rasa begitu. Jadi masjid dan pengurus-pengurusnya juga selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat ya Pak, untuk memberikan sumbangsi, baik itu mungkin dari segi donatur kan, atau mungkin dari segi ide-ide dari interior ataupun program-program yang ada. Baik, bicara soal program-program masjid, mungkin Bapak bisa sebutkan nih Pak, apa saja sih program-program yang ada di masjid ini? Program masjid itu awalnya satu sedekah Jumat Berkah. Jumat Berkah itu mungkin di Pare-Pare ini Al-Ikhlas yang pertama yang melaksanakan Jumat Berkah itu. Kurang lebih 5 tahun yang lalu kami sudah adakan Jumat Berkah dengan sistem prasmanan. Disitulah memang awalnya sulit. Segala sesuatu itu awalnya itu memang sulit, penuh dengan rintangan. Tapi seiring berjalannya masyarakat melihat ternyata ini manfaatnya begitu besar, memberi makan jamaah yang sudah melakukan sholat Jumat itu, Masya Allah berkah. Dengan sendirinya seiring berjalan waktu, maka orang dengan sendirinya berbondong-bondong datang untuk memberi sumbangan ini Jumat Berkah. Jadi masalah konsep interior, konsep itu berdasarkan hasil musyawarah seluruh. Bukan kami pengurus yang mengambil sendiri keputusan itu. Jadi itu tadi saya katakan, kalau di masjid ini anggaran yang
proyek yang menelan anggaran di atas 5 juta, maka harus dilakukan musyawarah untuk melaksanakan proyek itu. Tapi kalau di bawah 5 juta itu kewenangan pengurus untuk melaksanakan. Itu tadi, kalau mau masjid itu berhasil, masjid itu berkembang, maka harus lakukan transparan, libatkan jamaah, karena jamaah lah itu power daripada pengurus untuk mengurus ini, mengembangkan ini masjid. Saya rasa begitu. Mungkin selain dari Jumat Berkah tadi, mungkin yang saya dengar tadi bahwa masjid ini terbuka 24 jam ya Pak? Betul. Bisa diceritakan? Jadi kami juga melihat adanya masyarakat yang mungkin mau singgah, mungkin kencing lah, buang air ya, ataupun sholat malam, maka muncul inisiatif kami dari pengurus untuk membuka, melayani masyarakat 24 jam. Karena banyak, ini kan Parepare ini kota transit ya. Mungkin setelah dia lewat, banyak masjid yang mau disinggahi tertutup, maka kami punya inisiatif dari pengurus untuk membuka ini, melayani masyarakat yang lewat di sini, di Parepare, yang ingin melaksanakan membuang hajat kah, mau sholat malam kah, pokoknya terserah. Jadi mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu, maka hari ini kami sampaikan kalau Masjid Al-Ikhlas itu buka 24 jam, siap melayani masyarakat 24 jam, apakah melaksanakan ibadah ataupun membuang hajat silahkan, karena petugas kami selalu standby 24 jam di sini. Ya, ya. Mungkin selain program itu masih ada yang disampaikan Bapak? Mungkin bisa disampaikan sedikit harapannya dan juga kepada masyarakat? Tentunya harapan kami besar kepada seluruh masyarakat, apalagi kepada pengurus-pengurus masjid. Mari kita kembangkan masjid ini. Rubah manajemen yang lalu, yang selalu hanya pengurus. Manfaatkan seluruh unsur-unsur yang ada di manajemen itu, di struktur itu, supaya bisa aktif semua. Selama ini banyak masjid yang banyak unsur-unsur pengurusnya, tapi yang aktif itu cuma satu, ketua, sekretaris, sama bendahara, itu saja. Yang lain-lain tidak ada yang kami di sini semua berfungsi, bagian pembangunan, bagian humas, bagian keagamaan, semua pada posisinya. Jadi setiap ada kegiatan yang menyangkut dengan keagamaan, maka bagian urusan keagamaan itu yang ambil alih. Bukan pengurus, bukan ketua. Kami hanya sebagai ketua, saya hanya memberi restu. Saya bilang kalau memang itu proyek yang bagus, silahkan laksanakan. Saya hanya selalu memberi jalan kepada pengurus-pengurus lain untuk melaksanakan tugas yang sudah difungsikan sesuai tugasnya masing-masing. Saya rasa begitu. Ya. Terima kasih banyak Bapak atas informasinya. Pemirsa, itulah tadi informasi dan juga sejarah dan juga program-program dari Masjid Al-Ikhlas Kota Parepare bersama Bapak Ketua Masjid Muhammad Ali Zainuddin. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Kami juga terima kasih dari Masjid Al-Ikhlas atas kunjungannya. Masjid Al-Ikhlas Ujung Lare memiliki nuansa berwarna hijau dan desain yang tampak menawan. Interior yang menarik sehingga dapat membuat para jamaah nyaman dalam melaksanakan ibadah. Masjid Al-Ikhlas memiliki pesantren atau rumah tahfiz yang berada tepat di samping masjid. Pesantren yang sudah pada tahap akhir ini sudah dipakai dalam program pendidikan keagamaan seperti TK TPA dengan anak-anak baik perempuan maupun laki-laki yang diberikan pendidikan, yakni diantaranya belajar mengaji. Di samping itu juga memiliki ekstrakurikuler dalam bidang kesenian, yakni paduan musik rebana. Menara masjid yang memiliki aksen berwarna hijau senada dengan warna masjid dan pelataran masjid yang cukup luas, serta desain dan fasilitas masjid yang terbuka 24 jam nambah nilai plus bagi masyarakat sekitar, khususnya para jamaah, sehingga dapat menambah kenyamanan dan keinginan untuk dapat beribadah di Masjid Al-Ikhlas Ujung Lare ini.
Baik pemirsa, setelah tadi kita berbincang-bincang bersama ketua masjid, saat ini saya tidak sendiri. Kita akan melanjutkan bincang-bincang kita mengenai apa saja yang ada di Masjid Al-Ikhlas ini. Bersama saya Bapak Wakil Ketua Muhammad Rizal. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Kemudian di sebelah saya ada Bapak Sekretaris Bapak Muhammad Tahir. Ya, apa kabar Bapak? Ya. Dan juga di ujung sana ada Bapak Pengurus Yayasan atau Humas dari Masjid Al-Ikhlas, yaitu Bapak Abdillah Utama. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar baik. Baik pemirsa, kita akan mengetahui apa saja dari program dan juga mengenai tentang yayasan yang ada di Masjid Al-Ikhlas Ujung Lare ini. Baik, mungkin Bapak Wakil Ketua bisa disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya mungkin yang saya bisa informasikan terkait waktu saya awal masuk di sini, kebetulan bidang ilmu kami itu teknologi informasi. Jadi awal-awal itu kami perbaiki dulu masalah teknologinya. Yang pertama kita buat semacam seperti yang terlihat di atas itu, jam digital sholat. Jadi para marbot yang biasanya kalau misalnya subuh harus datang ke sini jam 4 untuk nyalakan sound system, nyalakan flash disk dan segala macam, itu tidak lagi. Jadi setelah kita pasang sistem digital, itu semua bisa diremote dari rumah. Jadi baik itu lampu, baik itu internet, baik itu jam digitalnya. Jadi si marbot ini nanti datang pada saat salawat. Jadi langsung azan saja, jadi tidak perlu lagi nyalakan sound system, karena itu dia nyala sendiri. Berarti otomatis ya? Iya, betul sekali. Jadi kita buat secara otomatis. Dan kita juga bisa mengontrolnya dari rumah. Misalnya ada sound system atau alat listrik di sini yang belum dimatikan, itu kita bisa matikan dari rumah. Nah, kemudian kita lagi beralih ke bagian tempat wudhu. Jadi tempat wudhu kita ini karena kita mau supaya kita bisa menghemat air, bisa menghemat listrik. Nah, kita jadikan tempat wudhu kita ini sistem sensor. Itu awalnya sistem sensor. Jadi ketika tangan diletakkan di bawah kerang itu nanti mengalir sendiri airnya. Jadi begitu kita lepas itu berhenti lagi airnya. Itu awalnya seperti itu. Cuma karena kita banyak di sini anak-anak ya, dan kita bebaskan anak-anak di sini. Nah, makanya kita lepas dulu untuk sementara, kita lagi pikirkan bagaimana untuk selanjutnya kita bisa fungsikan kembali. Kemudian lampunya juga, untuk lampu WC itu kita pakai sistem sensor gerak. Jadi begitu ada orang masuk dia baru nyala, jadi kita bisa menghemat listrik dari situ. Jadi tidak perlu lagi pakai saklar segala macam. Nah, mungkin dari sisi teknologinya seperti itu. Kemudian untuk iklan-iklannya saya dibantu sama bagian humas. Biasanya saya eksekusi misalnya bagian buatan spanduk, buat iklan untuk medsos dan segala macamnya, untuk menunjang semua program-program yang ada di sini. Mungkin seperti itu. Mengenai tentang program-program yang ada di Masjid Al-Ikhlas, seperti yang disampaikan tadi, ada Jumat Berkah, kemudian masjid yang terbuka 24 jam. Mungkin khusus di bulan puasa ini atau di bulan Ramadan ini ada tidak program-program khususnya Pak? Bisa disampaikan? Oh iya, jadi ada beberapa program yang itu setiap tahun kita laksanakan. Misalnya buka puasa bersama 17 Ramadan. Itu dari donatur ada yang menyumbangkan sapi, jadi kita lakukan ini untuk masyarakat. Kemudian yang paling dikenal itu kalau setiap Ramadan itu Pildacil. Dari daerah itu, dari luar kota itu sudah tahu bahwa Al-Ikhlas itu setiap Ramadan pasti ada Pildacil. Dan alhamdulillah antusias masyarakat pada saat ini, kalau misalnya ada acara Pildacil itu banyak yang ikut serta. Bahkan dari pondok-pondok itu biasanya mengirim murid-muridnya, santri-santrinya itu beberapa orang. Biasa ada 5 orang untuk ikut lomba di sini. Ya alhamdulillah, karena mungkin karena ditunjang juga sama
para donatur, hadiahnya untuk pembinaan juga ada, piala ada, kemudian sertifikat juga ada. Jadi kita utamakan pembinaan. Bagaimana anak-anak ini bisa tampil di depan umum dan berani, mungkin seperti itu. Jadi itu program-program yang sekarang ini yang akan berjalan. Sementara ini lagi dibuka pendaftaran. Iya, seperti itu. Mungkin saya beralih ke Bapak sebentar, Iya. Haris, mengenai tentang program tadi Pildacil. Mungkin bagaimana bisa disampaikan Pak, bagaimana proses pendaftarannya dan juga apakah program tersebut dilakukan setiap malam selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi ini program Pildacil ini dilakukan biasanya 10 puasa. Ya, 10 puasa itu dibuka pendaftaran. Ya, pendaftaran. Ya banyak diumumkan melalui tadi seperti ini di media. Ya, di depan juga kalau sementara tarawih diumumkan kepada jamaah bahwa kita sudah adakan Pildacil. Ya. Dan itu kita bentuk kepanitiaan juga, ya, khusus panitia Pildacil, ya. Dan panitianya ya anak-anak masjid di sini, ya, ada ustaz yang mengajar di pesantren di sebelah itu dijadikan sebagai panitia, ya itu. Terima kasih Bapak. Mungkin bisa disampaikan sedikit Bapak untuk bagaimana sih yayasan menaungi masjid dan juga tahfiz yang ada di Masjid Al-Ikhlas Ujung Lara ini. Mungkin bisa disampaikan Bapak. Secara struktur. Mungkin bagaimana kepengurusannya masjid atau seperti apa mengenai yayasan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sarah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi saya coba menjawab apa yang ditanyakan kepada kami terkait mengurus masjid dengan yayasan. Jadi pada intinya Yayasan Al-Ikhlas ini menaungi semua ya masjid dengan pesantren. Ya, jadi seperti itu. Tentu di kepengurusan masjid ya tentu ada pengurusnya mulai dari ketua, sekretaris dan seterusnya. Begitu juga di Yayasan Al-Ikhlas. Nah, di Yayasan Al-Ikhlas ini banyak berperan di pesantren tapis yang sementara kami bangun di sebelah. Jadi seperti itu gambaran secara strukturalnya untuk pengurus antara masjid dengan pesantren. Ya, sekian, terima kasih. Baik, mengenai juga tentang masjid yang terbuka 24 jam, apakah hal itu sejak kapan Pak direalisasikan masjid itu terbuka 24 jam? Karena kan tidak semua masjid itu terbuka 24 jam ya Pak. Mungkin salah satunya yang mungkin khusus di Kota Parepare ini hanya Masjid Al-Ikhlas ya Pak yang 24 jam terbuka. Mungkin bisa disampaikan sedikit Pak. Ini dilakukan semenjak Pak Ali Sinudin yang sebagai ketua di sini. Ya, ini inisiatif kita buka karena kebetulan juga anak-anak remaja selama beliau jadi ketua di sini banyak anak remaja di luar itu dekat masjid. Ya. Karena memang itu salah satu program kami. Itu kami mengajak anak-anak remaja yang ada dekat-dekat masjid ini bergabung di masjid. Alhamdulillah ya sudah kita lihat mau bergabung sama kita. Ya, jadi kami selalu ramai di masjid di sini. Ya, Irmas namanya, anak remaja masjid, Ikatan Remaja Masjid. Ya. Dan bukan itu saja perlu kami sampaikan. Bukan itu kami saja, ada satu juga organisasi yang bergabung sama kita namanya Permana Center. Ini dia bergabung di masjid kita ini untuk khusus di lembaga sosial dia, tapi bergabung di masjid kita ini. Ya. Kami jelaskan sedikit Pak tentang program itu. Programnya dia banyak sekali. Kami kerjasama sama dia, termasuk salah satunya itu Sunatan Masal. Ya, kami kerjasama dia di masjid ini. Dan kami sudah lakukan berapa kali Pak? 3 kali ya. Tiap tahun sudah kita lakukan 3 kali. Ya, Sunatan Masal. Ada majelis taklim juga aktif kerjasama dengan kami. Ya, untuk pengembangan masjid ini.
Jadi kami selalu bergerak sama-sama. Ya, ya. Jadi saya tambahkan program dari Permana Center ini sebagai badan lembaga sosial di yayasan kami. Jadi kan ada beberapa lembaga yang dibawahi oleh yayasan ini. Nah, Permana Center ini khusus bagian sosial. Nah, adapun yang program-program yang saya pikir sebagai program unggulan karena sangat menyentuh masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu, itu yang biasa kita lakukan, yang orang meninggal yang tidak mampu. Itu ketika ada info bahwa orang ini ya minimal dulu di sekitaran Ujung Lara ini, kalau ada yang tidak mampu kita biasanya bantu dengan kain kafan atau batu nisan, bahkan sampai penguburannya. Jadi seperti itu. Kemudian beberapa program lain selain tadi yang disebutkan, ada sunatan massal, ada juga misalnya bantuan untuk korban bencana kayak kemarin di Mamuju, Majene, di Sidrap, korban banjir, itu mereka lakukan kerjasama dengan pengurus masjid di sini. Jadi memang khusus untuk lembaga sosial. Jadi, seperti itu mungkin cukup. Ada yang ditambahkan mungkin Bapak? Ada yang tambah? Ya, baik. Saya mau bercerita terkait pembangunan pesantren di pesantren Tapis Yayasan Al-Ikhlas. Jadi ada suatu kegiatan yang kami lakukan selama ini. Itu kami berada, tepatnya lokasinya itu di lampu merah. Ya, jadi kami setiap minggu selama 5 hari, mulai dari hari Rabu sampai Ahad, di setiap minggunya kami lakukan penggalangan dana di lampu merah Bau Masepe dengan lampu merah Lahaleda. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan yang kami lakukan, alhamdulillah berkat dari itulah sehingga pesantren bisa dibangun sampai sekarang dan berjalan terus pembangunannya. Dan tentu dari hasil penggalangan dana yang kami lakukan di lampu merah ini tentu besar manfaatnya, artinya peruntukannya lah mengarah ke pengadaan pembelian material, terus juga tertutup dengan gajinya tukang, ya seperti itu. Alhamdulillah itu sudah berjalan 3 tahun ya kami lakukan penggalangan dana. Bahkan sebelum kami di lampu merah, kami di awal-awal dibangun pesantren itu kami lakukan penggalangan dana di pasar, bahkan di Pindrang, di Sidrap, di Belawa. Ya itu kami mengundang beberapa artis ya, artis lagu legendaris itu Ajarman Dian Rosanda dan kawan-kawan. Itu yang kami lakukan penggalangan dana di beberapa daerah ya, Pindrang, Sidrap dan Belawa. Selain di lampu merah, alhamdulillah untuk di lampu merah ini berjalan sampai saat ini. Ya, jadi segera seperti yang kami jelaskan untuk kegiatan di Yayasan Pesantren Tapis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi beberapa program-program yang ada di Masjid Al-Ikhlas Ujung Lara. Ada beberapa organisasi-organisasi juga yang terlibat, mulai dari masjid yang terbuka 24 jam, sunat massal yang gratis, kemudian penyediaan bagi masyarakat yang mungkin tidak mampu, dan juga salah satunya adalah yayasan di masjid, maksud saya pesantren Tahfiz yang ada di Masjid Ujung Lara ya Pak. Mungkin bisa juga sedikit disampaikan terakhir bagaimana sih proses nanti pendidikan pesantren yang ada di sebelah, karena kan sudah sampai pada tahapan akhir. Mungkin bisa juga disampaikan kepada masyarakat mungkin yang ingin menyekolahkan atau memasukkan anaknya di pesantren Tahfiz Al-Ikhlas ini. Apakah ada syarat-syarat khusus, bagaimana proses pembayarannya atau seperti apa? Apakah ini juga gratis nantinya untuk masyarakat? Mungkin bisa diwakili Bapak. Ya, terima kasih. Untuk proses saat ini kita lagi menyelesaikan tahap akhir untuk bangunan. Kemudian sesuai rencana kita, insya Allah bulan 6 pada saat tahun ajaran baru kita akan buka pendaftaran untuk santri-santri baru. Akan tetapi hal ini pastinya
sebelum kita lakukan ini, kita melakukan beberapa hal dulu sebelum. Yang pertama kemarin kita lakukan itu studi tour, studi banding ya, bukan studi banding, studi tiru sih. Jadi kami ke Jawa Timur dan Jawa Tengah, ada beberapa pesantren besar yang kami kunjungi. Dalwa, kemudian Kerincing, kemudian Lirboyo, itu pesantren-pesantren senior ya, sudah lama di Jawa. Itu kita lakukan di sana studi tiru untuk nantinya kami bawa kembali ke Parepare untuk kita aplikasikan mana-mana saja yang cocok dengan kultur dan watak di wilayah kita ini, khususnya di Bugis ya. Nah, itu yang pertama kita lakukan, studi tour. Kemudian untuk daerah lokal itu DDI, kemudian As-Sa'diyah, kami pergi juga kunjungan untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk ini. Kemudian ya terkait tadi untuk pendaftaran, untuk masalah pembayaran itu kami belum bisa informasikan, ini nanti tergantung dari para donatur. Jadi kita akan musyawarahkan, akan presentasikan hasil akhir dari semua yang telah kami lakukan, mulai dari pembebasan lahan sampai akhirnya kita buka kelas. Itu nanti kita akan lakukan musyawarah dulu sama para donatur. Kalau donaturnya misalnya mengatakan atau mereka semua mengatakan bahwa bersedia untuk gratis, artinya mereka bersedia untuk memberikan support pastinya. Nah, dan kalau misalnya mungkin kita kelola sendiri, ya karena kita belajar dari Jawa itu, kebanyakan di Jawa itu mengelola sendiri pesantrennya. Jadi tidak tergantung lagi sama para donatur dan lain-lain. Jadi insya Allah kalau misalnya tidak ada halangan, bulan 6 ini kita akan buka pesantren Yayasan Pondok Pesantren Al-Ikhlas di samping itu pas bulan 6 itu tahun ajaran baru. Jadi warga Parepare, terutama orang tua yang ingin menjadikan adanya para ulama atau alim, silakan masuk mendaftar. Nanti kami akan informasikan kembali melalui itu, baik itu melalui media sosial ataupun apalah namanya yang jelas tugasnya nanti bagian humas seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih Bapak. Pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita dengan bapak-bapak yang hebat, pengurus yang ada di Masjid Al-Ikhlas Ujung Lara. Terima kasih Bapak semuanya, terima kasih. Baiklah pemirsa, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap stay tune di program edisi spesial Ramadan TV Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi di program segmen Pernak-Pernik Ramadan edisi spesial program TV Peduli binaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Saat ini saya sudah berada di rumah tahfiz di samping Masjid Al-Ikhlas, yakni pada saat ini bisa dilihat dari layar kaca Anda bahwasanya proses pembangunan rumah tahfiz ini berada pada tahapan terakhir. Baiklah pemirsa, apa saja informasinya? Mari kita kulik dan juga melihat program-program apa saja yang ada di rumah tahfiz ini. Bersama saya Rina Yustika Mulani dan juga kru yang bertugas, tetap stay tune di program edisi spesial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam rumah tahfiz Masjid Al-Ikhlas dan saat ini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Haji Barhaman Muin selaku koordinator rumah tahfiz dan TKTPA. Baik Bapak, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Baik, mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana pembangunannya atau sejarahnya dari rumah tahfiz ini? Sejarah dari pembangunan rumah tahfiz ini adalah keinginan dari kita pengurus. Awalnya ini kita pengurus masjid. Ada tanah kosong yang mau dijual. Dan ketua yayasan kita menginisiasi kita semua memberikan semangat bahwa ada ada lahan yang mau dijual. Bagaimana kalau kita beli untuk kita manfaatkan sebagai rumah tahfiz? Nah, ternyata keinginan dari bagian pengurus itu
ditanggapi oleh masyarakat di sini. Dan itulah menjadi kekuatan kita. Akhirnya kita lihat sendiri rumah tapis yang sudah menelan beberapa rupiah lah, udah miliaran ini. Itu karena swadaya masyarakat Parepare khususnya, bahkan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena kita itu sebar kemana-mana. Bayangkan di waktu COVID kita bisa adakan ini lahan ini 2M lebih itu dalam hanya waktu 2 bulan lebih sedikit, bahkan itu lebih. Alhamdulillah, animo masyarakat luar biasa tentang keberadaan rumah tahfiz. Keinginan kita begini, ini lingkungan kita mau jadikan lingkungan berkah. Dengan adanya rumah tahfiz di sini, mungkin usaha-usaha UKM-UKM yang ada di sekitar sini akan berkembang. Jadi keberkahan itu akan turun setelah adanya pembaca Al-Quran. Setiap napas anak-anak jalan ke sana kemari melantunkan ayat suci Al-Quran. Itu. Kalau boleh tahu itu dari tahun berapa tuh Pak mulai pembangunan? COVID. Jadi kita berangkat dari COVID 2020. Kemudian ini sudah berapa tahun ya, tidak pernah putus pembangunannya. Kita juga ada juga relawan di sini yang mungkin Ibu sering melihat di lampu merah ya. Itu bagian dari pendanaan ini, mereka itu berjuang untuk pesantren ini. Ini adalah salah satu unit usaha, unit kegiatan dari Yayasan Al-Ikhlas. Yayasan Al-Ikhlas kan banyak kegiatannya. Inilah termasuk unit kegiatan. Ini termasuk unit kegiatan. Ya. Baik, mungkin bisa disebutkan juga Pak apa-apa saja program-programnya, Ya. baik itu mungkin dari TKP-TPA-nya dan juga jumlah dari murid-muridnya Pak. Ya. Jadi sementara pembangunan fisik kita juga sudah berkegiatan. Sekarang kita lihat ini TKTPA sekitar kurang lebih 70 sampai 80 santri dan santriwan yang sudah kita bina. Ini TKTPA untuk pria, TKTPA untuk wanita. Kemudian ada juga yang sudah membaca Al-Quran juz ya. Jadi malam juga ada kelas tahfiz. Jadi anak-anakku yang sudah dianggap mapan, bacanya sudah bagus, tajwidnya sudah bagus, tilawahnya sudah bisa dianggap oleh ustaznya sudah memenuhi standar, dia punya animo untuk menghafal, diberikan kesempatan untuk menghafal. Jadi selain itu ada juga pembelajaran seni. Di sini ada pembelajaran seni. Biasanya kalau kita buat acara, biasa kita ngundang orang dari luar untuk mengisi acara. Tapi sekarang ini sudah 2 tahun ini anak-anak kita yang tampil. Kita lihat di sana, ini ada tim Robana, ada tim selawatan. Iya. Baik pemirsa, menarik sekali dengan informasi sebelumnya, dan juga dapat dilihat di layar kaca Anda di belakang saya itu ada paduan suara atau mungkin grup seni dari rumah tahfiz ini. Informasi selengkapnya mungkin Bapak bisa diceritakan apa sih namanya dan juga anggota-anggota kelompoknya Pak. Jadi di rumah tahfiz kita ini, selain mereka belajar Al-Quran, tentu kita berikan pembelajaran lain. Ini hanya ekstra kulikuler. Jadi ini adalah di belakang kita ini, anak-anak kita ini hanya sebagian. Ini hanya sebagian. Jadi ada juga beberapa orang yang tidak datang ya untuk hari ini. Ini hanya sebagian. Mereka adalah Sanggar Rebana, Yayasan Al-Ikhlas. Jadi ini adalah grup Rebana. Mereka itu biasa kita tampilkan. Sudah berapa undangan yang mereka isi, acara-acara yang mereka isi sudah banyak. Waktu kemarin itu
sudah ada beberapa acara, khususnya di acara intern kita saja, mereka yang selalu isi. Misalnya acara Maulid, acara Isra Mi'raj, acara-acara Hari Besar Islam, mereka biasa ditampilkan. Menjemput tamu atau ada mubalik yang datang di kota Parepare dan berkegiatan di sini, mereka yang ditampilkan. Jadi anak kita yang ditampilkan. Jadi ini adalah ekstrakurikuler. Selain mereka belajar Al-Quran, mereka juga supaya tidak jenuh. Supaya anak kita ini tidak jenuh, nah, kita berikan kegiatan lain yang ada jiwa seninya, bisa dimunculkan lewat kegiatan seperti ini. Ya. Pak. Oke. Mungkin bisa diinformasikan Pak, untuk ekstrakurikulernya itu apakah dilaksanakan setiap hari atau ada jadwal-jadwal tertentu? Ya, jadi biasanya ekstrakurikuler itu karena namanya ekstrakurikuler bukan inti ya, bukan inti. Jadi kita hanya itu sekali seminggu kita ini supaya anak tidak jenuh. Misalnya menjelang libur hari Sabtu, mereka latihan biar lagu-lagu yang mereka hafalkan, teknik gimana memukul gendang itu tidak terlupakan. Ya. Itu jadi kecuali kalau ada acara, ada event yang mau diikuti, ada event yang mau diisi, nah itu biasa kita intensif dalam berlatih. Biasa siang malam kita latih anak-anak ini. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya kelompok Rabana ini sudah bisa juga diikut sertakan mungkin di perlombaan dan juga kegiatan di luar ya Pak? Iya biasa. Artinya mereka sudah siap. Mereka sudah siap tanding. Mau dites boleh, nanti kita tes ya. Baik pemirsa, sebentar lagi kita akan menyaksikan penampilan dari grup Rabana Tahfiz Masjid Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abata. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu alaihi. As-subahu bada min talatihi wal lailu daja min wafaratihi. As-subahu bada min talatihi wal lailu daja min wafaratihi. Faqar rasula fadalan wa ula, fadalan wa ula, wa hada subula bidilalatihi. Salatullah ya nabi bada ya salatullah, salamullah, salamullah alaika ya ajmal khalqillah. Salatullah, salamullah alaika ya ajmal khalqillah. Kanzul karam maulan ni'ami hadil umami fi syariati. Kanzul karami maulan ni'ami hadil umami fi syariati. Askan nasabi alal hasabi, alal hasabi kullul arabi fi khidmatihi. Salatullah ya nabi bada ya salatullah, salamullah, salamullah alaika ya ajmal khalqillah. Salatullah, salamullah alaika ya ajmal khalqillah. Zati syajar nataqal hajaru syuqqal qamaru li syariati. Zati syajar nataqal hajaru syuqqal qamaru li syariati. Jibrilu atak lailal isra, lailal isra wa rabbu da'a li hadamati. Salat
syariati askan nasabi alal hasabi kullul arabi fi khidmati salatullah ala bibana ya salatullah salamullah alaika ya ajmal khalqillah salatullah salamullah alaika ya ajmal khalqillah zati syajar natqal hajaru tuqal qamaru bi syariati zati syajaru natqal hajaru tuqal qamaru bi syariati Jibrilu atat lailal isra wa rabbu da'ali adamati salatullah ala bibana ya salatullah salamullah alaika ya ajmal khalqillah salatullah salamullah alaika ya ajmal khalqillah. Saki syajar natqal hajaru tuqal qamaru bi syariati saki syajaru natqal hajaru tuqal qamaru bi syariati Jibrilu atat lailal isra wa rabbu da'ali adamati salatullah ala bibana ya salatullah salamullah alaika ya ajmal khalqillah salatullah salamullah alaika ya ajmal khalqillah. Pemirsa, sampailah kita kepada penghujung acara, yaitu Pernak-Pernik Ramadan edisi spesial program Ramadan TV Peduli binaan Dinas Komunikasi dan Informatika, yang tentu saja hari ini kita telah melihat bagaimana rumah tahfiz di Masjid Al-Ikhlas Ujung Lara, Kota Parepare, dan beserta program-programnya. Baiklah, saya Rina Yustika Mulyani dan juga segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.